Di tengah deru kuda yang melesat kencang melintasi rimba, hiruk-pikuk suara alam seolah menyingkir. Daun-daun kering beterbangan, membuat burung-burung terkejut dan terbang pontang-panting. Teriakan lantang para penunggang kuda menggema, memecah ketenangan. Kuda-kuda hitam gagah itu meringkik nyaring, menghentakkan kaki dengan keras seolah ikut merasakan gentingnya misi yang tengah mereka emban. Setelah melewati jalan setapak kayu yang reot, rombongan itu tiba di sebuah area terbuka. Pria yang memimpin barisan depan, Fang He, sang pengawal elit berseragam khas dengan topi hijau gelap dan jubah berlapis, turun dari kudanya. Matanya yang tajam langsung memindai keadaan sekitar. Seorang prajurit bergegas mendekat, dengan penuh hormat ia melapor bahwa mereka telah tiba di lokasi sasaran. Prajurit itu menunjuk ke arah seorang anak kecil di kejauhan dan bersiap untuk memeriksanya. Fang He merasa hal itu bukanlah sebuah ancaman. Baginya, anak kecil tidak akan banyak ulah. Ia pun mengizinkan anak buahnya bergerak. Di bawah naungan pohon, berdirilah anak laki-laki tersebut. Penampilannya sangat sederhana, mengenakan baju lengan pendek berwarna hijau dengan perban putih melilit lengan kanannya. Sepasang matanya memandang polos, namun jelas memancarkan seberkas kewaspadaan. Fang He menghampirinya dengan langkah tenang. Ia mencoba tampak ramah, meski raut mukanya menyiratkan niat yang berbeda. Sambil menyodorkan sekeping perak, ia meminta anak itu menggunakannya untuk membeli permen, dengan dalih ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Namun, anak itu menggeleng. Ia dengan lugu mengatakan bahwa kakeknya melarang keras menerima barang dari orang asing. Melihat kepolosan tersebut, Fang He tersenyum simpul, sebuah senyuman yang perlahan berubah menjadi sedikit licik. Ia pun menyebutkan namanya. Dengan nada membujuk, ia meyakinkan anak itu bahwa karena mereka sudah saling mengenal nama, mereka bukan lagi orang asing. Uang perak itu kini adalah sebuah hadiah. Logika cerdik tersebut berhasil meruntuhkan keraguan sang anak, hingga ia mengangguk setuju. Tiba-tiba, wajah anak itu bersinar antusias, seolah berhasil menebak apa yang ada di kepala Fang He. Dengan suara lirih ia bertanya, apakah anak-anak kecil yang dicarinya adalah makhluk yang tingginya kurang dari sejengkal dan selalu muncul berkelompok. Mendengar ucapan spontan itu, Fang He yang sedari tadi memasang wajah tenang dan mengintimidasi mendadak tertegun. Wajahnya memucat, matanya membelalak tak percaya. Di saat yang sama, dari arah belakang, terdengar suara gemetar anak buahnya dengan nada waspada. Mereka menyadari bahwa makhluk yang selama ini mereka buru benar-benar ada di tempat itu. Apa sebenarnya makhluk yang mereka buru dan begitu ditakuti itu? Di mana persisnya kelompok makhluk setinggi kurang dari sejengkal itu bersembunyi? Dan apa yang akan dilakukan Fang He dengan informasi berbahaya yang baru saja ia dapatkan dari seorang anak kecil yang polos tersebut? Di tengah kesunyian yang mencekam, ketenangan hutan tiba-tiba terusik. Dari atas langit, sebuah bayangan hitam raksasa merayap turun. Angin menderu hebat, menyapu dedaunan, membuat kuda-kuda meringkik panik. Bocah laki-laki berbaju hijau itu menengadah. Matanya membulat sempurna, menatap ngeri pada bayangan yang mengintip dari balik rimbunnya pepohonan. Rasa takut seketika merayapi sekujur tubuhnya. Namun, sebelum bayangan itu merangsek lebih jauh, sebuah suara lembut memecah ketegangan, menyapanya dengan sebutan adik kecil. Dengan gerakan anggun, seorang wanita muda berpakaian putih ungu, dengan lencana emas bersinar di bahunya, melangkah maju. Ia meletakkan tangannya dengan lembut di atas kepala sang bocah, mengalihkan pandangannya dari makhluk mengerikan di atas. Dengan nada menenangkan, wanita beraura bangsawan itu meyakinkan bahwa mereka berasal dari Xinjiang dan bukan orang jahat. Ia kemudian bertanya dengan lembut, apakah anak itu pernah melihat boneka-boneka porselen dan tahu persis di mana mereka berada. Merasa aman di bawah naungan wanita tersebut, senyum cerah merekah di wajah sang bocah. Dengan polosnya ia memuji sang wanita sangat cantik, bahkan lebih cantik dari Zhu Youchai. Namun, tepat saat kata-kata itu terucap, suasana berubah drastis. Latar dedaunan hijau yang menenangkan seketika memudar menjadi merah darah pekat. Dari balik bahu sang wanita, sesosok makhluk mengerikan muncul, setengah manusia, setengah iblis. Suara parau iblis itu bergema, menggigit udara, memanggil nama sang bocah, Xiao Xi. Makhluk bernama Zhu Youchai itu merasa tidak terima dibanding-bandingkan, mempertanyakan apakah sang bocah sedang menyindir bentuk rupanya. Dari balik rongga mata kosong tengkorak itu, tatapan tajam menusuk Xiao Xi. Iblis itu memperingatkan bahwa rombongan di hadapannya ini adalah Jin Wei,
anjing peliharaan klan berkuasa dan keluarga bangsawan. Uang mereka adalah uang darah. Jika berani menerimanya, nyawa bisa melayang. Hanya dalam sekejap, ilusi mengerikan itu lenyap. Realitas kembali pulih seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hutan kembali terang dan damai. Salah satu penjaga melemparkan sekantong dendeng daging ke arah bocah itu. Dengan tersipu malu, bocah itu mengeluh kepada sang wanita bahwa dirinya agak lapar dan kakeknya sudah menunggu di rumah untuk makan. Sang wanita tersenyum ramah seraya membelai rambutnya, mempersilakannya mencicipi daging tersebut sambil menanyakan nama dan tempat tinggalnya. Sambil mengunyah dengan senyum lebar yang meyakinkan, bocah itu memperkenalkan dirinya sebagai Cheng Shi. Cheng, yang berarti tulus, dan Si, yang berarti jujur. Ia bercerita bahwa dirinya tinggal di desa Huangpi, dan sejak kecil selalu dipanggil Si Jujur Kecil. Dengan penuh semangat, ia berbalik dan melangkah maju, menawarkan diri untuk menjadi penunjuk jalan sebagai tanda terima kasih atas dendeng yang diberikan. Dengan langkah riang, anak laki-laki itu memimpin rombongan masuk semakin dalam kepelukan hutan. Namun, siapa sangka, di balik kepolosan Si Jujur Kecil, dan di balik senyum ramah sang wanita bangsawan, sebuah perburuan berdarah tengah menanti mereka dalam senyap di seberang perbukitan. Di tengah kesunyian hutan, ketegangan perlahan merayap. Wanita berjubah putih ungu dan pengawalnya, Fang He, terus mengawasi gerak-gerik bocah laki-laki yang memimpin jalan di depan mereka. Tatapan mereka menajam, menyadari ada sesuatu yang ganjil. Fang He berbisik pelan kepada majikannya, memberi isyarat ke arah anak itu. Sang wanita mengangguk, menyadari kejanggalan yang sama. Anak malang itu ternyata bukanlah bocah biasa. Ia adalah seorang kultivator. Dari dahinya, memancar seberkas aura biru yang berpendar, membentuk siluet kuil ilahi yang megah. Namun, pengamatan yang lebih lekat menyingkap sebuah anomali fatal. Meskipun cahaya biru itu menyala terang, kuil ilahi milik anak itu kosong melompong. Fang He memastikannya dengan tatapan tak percaya. Bocah ini sama sekali tidak memiliki embrio ilahi di dalam kuilnya. Sebuah rahasia kelam seketika terungkap. Anak ini adalah korban pencurian. Sebuah klan penguasa pasti telah merobek tengkoraknya secara paksa untuk mencabut embrio berharga tersebut, lalu menanamkannya pada murid mereka sendiri. Sang wanita menimpali dengan nada dingin. Setiap tahun, tak terhitung banyaknya anak yang mati akibat kebrutalan semacam ini. Fakta bahwa tengkorak bocah ini pernah dibelah dan ia masih bisa bernapas, sungguh sebuah keajaiban yang tak masuk akal. Pikiran wanita itu segera tertuju pada sebuah desas-desus tentang Li Xiaoding, seorang pemalas yang mendadak lulus ujian kekaisaran tingkat daerah dengan gemilang. Semuanya kini merangkai sebuah kesimpulan. Klan Lilah dalang di balik pencurian berdarah ini. Topeng keramahan di wajah sang wanita perlahan luruh, digantikan oleh seringai kelicikan. Dengan nada empati palsu, ia berseru pelan bahwa dirinya ingin membantu meringankan penderitaan anak malang tersebut. Namun, perintah yang meluncur dari bibirnya kepada Fang He jauh dari kata suci. Begitu mereka tiba di tujuan, ia menginstruksikan agar anak itu dihabisi dengan cepat tanpa rasa sakit. Sebagai penutup yang sempurna, desa Huangpi harus diratakan dengan tanah, dijadikan kuburan massal agar rahasia kotor ini terkubur selamanya. Rombongan itu mengira sang bocah hanyalah pion rapuh yang tinggal menunggu ajal. Namun, di balik rimbunnya pepohonan, anak itu tiba-tiba menghela napas panjang. Dari kegelapan bayang-bayang pohon, sesosok boneka kanibal berjubah usang, Ju Youchai, si makhluk bertopeng tengkorak, merayap keluar menghampirinya. Makhluk itu memecah kesunyian, menanyakan makna dari sebuah petuah kuno. Ia bertanya tentang ucapan sang guru yang mengatakan bahwa orang pertama yang membuat boneka tanah liat, hidupnya akan berakhir tanpa keturunan. Mendengar itu, anak tersebut tersenyum sinis. Dengan nada sedingin es, ia menjelaskan maknanya. Orang pertama yang berani mengusiknya, akan disiksa habis-habisan hingga garis keturunannya musnah tak bersisa. Seulas senyum misterius dan mematikan mengembang di bibirnya. Siapapun yang berani menyinggung mereka, akan dicabut paksa sampai ke akar-akarnya. Di saat yang sama, para pengawal berhasil menemukan aliran sungai dangkal. Di sana, terlihat beberapa anak kecil lain sedang riang bermain air dan menangkap ikan. Wajah sang wanita seketika bersinar penuh kemenangan. Target perburuan akhirnya ditemukan. Ia sangat yakin anak-anak itu adalah artefak porselen dari makam raja sejati yang telah hidup dan berubah wujud menjadi roh. Hanya dengan membuntuti mereka, lokasi makam harta karun itu pasti akan terungkap. Dengan pandangan penuh ambisi, ia menatap punggung bocah penunjuk jalan di depannya dan memanggilnya dengan lembut. Namun, saat anak itu menoleh dari dalam gelapnya bayang-bayang hutan,
Tak ada sepercik pun kepolosan atau ketakutan di wajahnya. Alih-alih, sepasang mata itu memancarkan kilat dingin yang menyeramkan. Seolah-olah, rombongan pemburu serakah inilah yang sebenarnya sedang dituntun perlahan, masuk ke dalam rahang maut yang tak berujung. Apa yang sebenarnya menanti rombongan ini di desa yang kabarnya hanya dihuni oleh anak-anak? Dan siapakah sang guru misterius yang petuahnya dijaga ketat oleh makhluk-makhluk mengerikan tersebut?